Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfan Maldiansyah dari kelompok 5, ingin mengerjakan tugas jaringan komputer dan komunikasi untuk tugas 6 yang berjudul buat contoh menyelesaikan routing dinamis dengan 3 jaringan WAN dan 3 jaringan LAN dipresentasikan. Baik, karena kita disuruh membuat jaringan menggunakan 3 WAN dan juga 3 LAN, maka pertama-tama saya akan membuat topologinya terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan 3 router terlebih dahulu. Lalu saya juga akan memilih untuk switch-nya masing-masing 3, karena disuruhnya 3 dan 3. Lalu setelah itu, kita memerlukan 2 buah PC di setiap switch agar saling terhubung. Oke, setelah topologinya selesai, pertama-tama kita bisa men-setting routernya terlebih dahulu, karena router itu semuanya bersifat sama, namun yang membedakan router dengan yang lainnya, maksudnya yang membedakan per router hanyalah lubang pada portnya. Oke, yang pertama sebelum memasangkan portnya, kita matikan dulu router ini agar bisa dipasang. Saya akan memilih port ini dan juga port ini. Kenapa harus mematikan router terlebih dahulu? Karena bila tidak dimatikan, maka inilah yang akan terjadi. Tuh, cannot add a module when the power is on. Ini menandakan karena tidak bisa dipasang, karena masih menyala. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan yang lainnya juga. Mematikan terlebih dahulu, lalu memasang, dan menyalakannya kembali. Setelah selesai berisi routernya, langkah selanjutnya saya akan menyambungkan kabel antar semuanya agar saling terhubung. Yang pertama, saya menggunakan kabel straight through. Di sini saya memilih FA01 dan juga pada PC FA0. Dan saya akan memberi informasi di sini ada cara yang lebih simpel daripada menggunakan copper strike. Lebih baik menggunakan automatic. Nah, di sini bisa mempercepat bila tugasnya hanya sedikit seperti ini. Ini adalah sebuah shortcut. Nah, otomatis. Tuh, otomatis. Oke, lakukan ke semua PC masing-masing juga. Lalu sambungkan juga antara router dengan switches yang tadi. Oke, setelah semua tersambung, selanjutnya saya akan menyambungkan antar router dengan menggunakan serial DCE ataupun serial DTE. Oke, di sini saya akan memilih serial 0 untuk router 2-nya serial 0 dan serial 01 untuk selanjutnya yaitu 01. Oke, sebelum memulai, saya merekomendasikan untuk menyalakan fast Ethernet dan juga serial. Saya akan menyalakan terlebih dahulu. Oke, setelah semuanya menyala, maka kita akan konfigurasi terlebih dahulu. Oke, kita akan memulai di awal terlebih dahulu. Nah, perintah pertama yaitu enable. Enable itu bisa disingkat dengan tulisan N. Lalu langkah selanjutnya connect atau konfigurasi terminal. Karena di sini agar tidak ribet ya, maka lebih baik kita menamai si router terlebih dahulu. Di sini saya akan menamai router saya dengan nama apa ya? Oke, ini aja. Saya akan menamai router saya dengan nama host name. Saya akan menamainya dengan nama 1.
Berarti menandakan router saya itu router 1. Oke, langkah selanjutnya saya akan mengonfigurasi untuk switch-nya terlebih dahulu. Masukkan perintah int fa 0/0. Karena di sini kita menggunakan fa yang menghubungkannya yaitu fa 00. Oke, setelah masuk ke perintah itu, kita menambahkan IP terlebih dahulu dengan perintah IP address 19. Saya ingin mengisi IP dengan IP seperti ini 192.168.1.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Oke, setelah itu saya akan melakukan no shutdown terlebih dahulu agar si penghubung antara router dengan switch tidak mati. Oke, langkah selanjutnya saya akan memasuki ke perintah int se. Karena di sini se itu seperti ini, serial. Di sini serial saya itu 0/0. Nah, tadi saya memilih 0/0. Oke, karena memilih 0/0 maka int se 0/0. Masukkan IP-nya, IP add 192.168. Nah, di sini pada router saya ingin memilih IP dengan nominal 2. Maka di sini kita masukkan IP 192.168.2.1. Jangan lupa di subnet 255.0. Oke. Setelah selesai, saya akan agar lebih simpel, saya akan menambahkan IP secara otomatis dengan menggunakan perintah IP dhcp pool. Lalu kita masukkan nama router kita tadi yaitu router 1. Oke. Setelah itu kita akan memasukkan IP yang akan diisi dengan perintah network atau bisa disingkat dengan net 192.168.1.0 dan subnet 255.255.255.0. Jadi si itu IP-nya 1.0. Jadi IP-nya itu bisa otomatis menentukan IP apa yang akan digunakan oleh DHCP nanti. Setelah itu enter. Lalu masukkan perintah default router. Jadi itu dari routernya menerima buat gateway-nya nanti 192.168.1.1. Oke, selesai. Maka kita akan mengetesnya apakah berhasil ataupun tidak. Oke, di sini saya akan mengeceknya. Daripada lama-lama kita mengetikkan, lebih baik kita gunakan DHCP dengan cara yang tadi. Apakah berhasil? Nah, berhasil kan? Dengan IP 192.168.1.2 dengan gateway-nya 1.1. Nah, selanjutnya kita akan melakukan juga hal yang sama di PC sebelah. Dan berhasil. Oke, jadi ini sudah berhasil ya. Lalu yang kedua saya akan mengonfigurasi untuk router yang selanjutnya. Oke, lakukan seperti tadi karena ini sudah masuk ke perintahnya tidak perlu di enable ataupun konfigurasi terminal. Maka saya akan langsung masuk int serial 0/0. Jadi, oh salah. Saya akan menamainya terlebih dahulu host name 2 agar tidak lupa lagi saya akan menamai hostname yang ketiga terlebih dahulu hostname 3. Oke, karena sudah terbuat namanya maka kita akan melakukan konfigurasi. Lalu saya akan melanjutkan lebih baik kita memulainya dari switch terlebih dahulu agar tidak membuat kita pusing sendiri. Oke, int fa 0/0 dengan IP 19 IP add 192.168.3.1 karena untuk IP dengan gerbang 2 sudah digunakan untuk router, maka kita akan memilih di sini 3. Oke, 255.255.255.0.
Oke, setelah itu kita akan masuk dengan no shutdown terlebih dahulu, jangan lupa no shutdown. Oke, setelah itu masukkan kepada perintah int se 00 untuk memerintahkan yang bagian sini agar ini berdua tersambung. Int se200 kita masukkan IP-nya, IP add 192.168.2.2 karena yang di sebelah kiri tadi sudah diisikan dengan IP 1.1. Kita lanjutkan dengan subnetnya 255.255.255.0. Oke, setelah selesai kita akan konfigurasi untuk IP sebelahnya, yaitu int se0/1. Kita masukkan di IP-nya, IP add 192.168. Berarti karena ini setiganya sudah ada, sebelahnya sudah ada, maka yang untuk sebelahnya saya akan memilih 4 agar tidak tertukar. 4x1, maka selanjutnya juga akan 4x2. 255.255.255.0. Oke, setelah selesai saya akan melakukan membuat IP otomatis kembali. Karena ini masih dalam perintah interface FASE01, maka kita harus keluar terlebih dahulu sampai kita berada di perintah config saja. Bisa kita lihat di kiri sini. Oke, selanjutnya saya akan membuat IP otomatis dengan perintah yang kedua, yaitu IP dhcp full router B, karena kita menamai router ini itu dengan router 2. Yang kita menamai router itu dengan router 2. Oh sorry, di sini saya terlewat huruf C-nya. Nah, sudah masuk itu, langkah selanjutnya yaitu kita membuat network router lagi. Kita singkat saja, network 192.168.3.0. Ini buat jalurnya itu 3. 255.255.255.0. Setelah itu kita masukkan lagi default router. Ini untuk gateway-nya, nanti biar otomatis 92.168.3.1. Oke, selesai. Kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu, apakah sudah otomatis ataupun belum. Oke, di sini sudah otomatis ya. Maka selanjutnya kita akan melakukan juga otomatis terlebih dahulu. Kalau sudah berhasil, kita berhasil. Oke, selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi pada router yang ketiga. Karena sini sudah diberi nama, maka saya akan langsung masuk kepada konfigurasi switch terlebih dahulu, int fa0/0. Oke, IP add 192.168.5.1 karena untuk gateway untuk gerbang pertama sampai keempat sudah terisi semua. Yang pertama oleh switch pertama dan kedua oleh serial pada router, yang ketiga oleh switch yang ini, yang keempat oleh router. Maka kita akan melanjutkan yang kelima. Masukkan subnet masa juga 255.255.255.0. Oke, setelah selesai kita akan mengonfigurasi untuk int se serial yang di bagian kanan. Nih. Oke, int se 0/1. Setelah itu kita akan masukkan IP lagi, IP address 192.168.4.2 karena yang sebelumnya kita memasukkan 4x1, sekarang 4x2. 255.255.0. Oke, setelah itu kita akan memberi nama memberi IP otomatis terlebih dahulu. Kita exit. Setelah itu kita seperti tadi lagi, IP dhcp full router 3. Oke, di sini kita masukkan lagi networknya itu 192.168. Oke, saya ingat-ingat dulu sebentar. 8 berarti, oh iya, ini kan 5 tadi, 5 nih. Ini kan 5. Nah, kita harus melakukannya dengan 5.0
Untuk gateway-nya 5 biar otomatis 255, 255, 0. Lalu kita akan membuat gateway-nya itu default router 192.168.5.1. Oke, ini selesai ya. Coba kita cek apakah IP tersebut sudah DHCP ataupun otomatis. Oke, DHCP successful. Sini lihat kan IP-nya 5.2 dan juga gateway-nya 5.1. Maka langkah selanjutnya yaitu kita lakukan ke yang lain. Oke, setelah selesai, apakah kita harus mengecek apakah ini sudah terhubung ataupun belum? Ini sukses. Coba kita lihat antar isi yang berbeda switch. Oh ya maaf, di sini masih private. Maka langkah yang harus dilakukan yaitu dengan mendaftarkan si IP tersebut yang tadi tidak bisa ke dalam masing-masing router. Jadi saya akan memasukkan untuk router 2 dan juga 3 dengan perintah yaitu jangan lo, ini kan ada di DHCP config, maka kita harus keluar terlebih dahulu dengan perintah exit. Lalu kita masuk router root. Yaitu berfungsi buat menambahkan atau menghubungkan antar router. Oke, kita masukkan networknya. Network 192.168.1.0. Lalu kita masukkan juga 192.168.2.2. Oke, setelah selesai, itu untuk PC yang ini, yang memiliki gateway 1 dan juga gateway 2. Saya akan melanjutkannya lagi seperti yang tadi. Exit. Kita masukkan router. Lalu kita masukkan lagi IP yang ingin ditambahkan. 192.168.3.0. Ini untuk gateway yang ketiga. Lalu ini dengan untuk gateway kedua dan juga 4.2, dan ini untuk gateway yang ketiga tadi, yang sesi 4. Oke, selesai. Lalu kita akan melakukan untuk yang ketiga. Yang ketiga itu kita harus exit terlebih dahulu. Exit seperti lakukan seperti tadi. Ya, jangan lupa router root. Kita masukkan network yang pertama yaitu 192.168.5.0. Masukkan lagi 192.168.4.1. Lalu kita cek apakah ini sudah terhubung ataupun belum. Ini masih terhubung ya. Oh, maaf, di sini masih ada sedikit kesalahan karena ini masih fail. Saya salah melakukannya. Namun untuk yang ketiga ini sudah terhubung ya, ke satu dan yang ketiga. Oh, masih ada beberapa yang fail gitu ya. Di sini saya salah memasukkan IP dan saya akan membenarkannya. Oke, saya akan melakukan konfigurasi lagi dengan mendaftarkan network yang sudah saya buat tadi. Oke, di sini belum lengkap ya, 192.168.1.0 juga 2.2. Kalau tidak ada kesalahan ya, mungkin saya sedikit keliru di sini. Maka di sini coba 2.1 dan 3.0 ini satu hubung dengan jelas. Dan juga ini 5.0 dan 4.1. Coba saya akan mencari problemnya terlebih dahulu. Apa yang membuat ini salah? Coba kita ulang terlebih dahulu apakah saya akan tetap fail. Saya penasaran. Oh, ternyata tadi ada kesalahan sedikit. Makanya saya curiga. Coba dengan ini. Oh, sekarang sudah sukses. Jadi karena tadi itu ada sedikit problem di antara jaringan ini, karena ini adalah sebuah topologi, maka
masih ada kemungkinan untuk ada sebuah kesalahan. Oke, sekian dari video saya untuk tugas Jarkom sesi 6. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.